Yang lalu kita sudah bahas tentang masalah tayamum, penyebab-penyebab yang boleh tayamum. Sekarang tata cara tayamumnya. Tata cara tayamumnya, faslun fi syuruti tayamum. Yang pertama, ayyakuna bi turabin, harus dengan tanah. Harus dengan tanah, nggak boleh diganti dengan lain. Misalnya nggak dapatnya tanah, dia pakai serbuk kayu. Nah ini udahlah, ini kan kayak debu juga pikirnya gitu kan. Serbuk kayu itu ada yang sampai halus sekali itu. Ah dia tepuk ke situ, dia usap, nggak boleh. Harus tanah memang. Nggak boleh serbuk kayu. Nggak boleh juga kapur. Nggak boleh juga semen. Nah, nggak boleh juga batu yang dihaluskan kecuali batu bata. Kalau batu bata boleh. Kenapa? Karena batu bata asalnya tanah. Kemudian wa ayyakuna tahiran, tanahnya harus suci. Jangan tanahnya bernajis. Jangan tanahnya bernajis. Nah, tanah bernajis itu misalnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan tanah bernajis itu adalah tanah kuburan yang sudah pernah digali ulang. Ini kuburan itu dalamnya kan ada jenazah, biasanya pecah situ. Pecah, ada darahnya, ada nanahnya, ada segala macam. Itu berarti dalamnya situ bernajis. Kalau itu digali ulang, diangkat ke atas, berarti tanahnya itu bernajis. Kalau belum tersiram air hujan lah ya. Kalau udah tersiram air hujan, ya yang atas itu udah terbasuh. Nah, jadi maka itu contoh tanah bernajis. Wa alla yakuna musta'malan, dan jangan musta'mal, artinya sudah pernah dipakai tayamum sama orang. Tanah itu udah pernah dipakai tayamum sama orang, dia pakai lagi nggak boleh. Kemudian yang berikutnya, alla yukhalitahu daqiqun, jangan sudah bercampur sama tepung. Nah, tanahnya harus murni tanah, jangan tercampur dengan tepung atau yang semisalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, ayyaqsidahu. Nah, falau safat hurrihu faraddadahu lam yakfihi. Harus memang ada qasad untuk menuju atau menggunakan tanah itu untuk tayamum. Kalau misalnya dia pingin tayamum tapi belum saat itu, lalu tiba-tiba ada ada tangannya ini berdebu, dia megang sesuatu berdebu, kemudian tanpa dia sadari dia pingin mengusap atau pingin garuk wajahnya, lalu dia letakkan. Terus habis itu ya udahlah nih sekalian tayamum gitu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi nggak ada tujuan untuk tayamum. Nah niatnya untuk menggaruk, tapi ternyata tangannya berdebu sekalian, itu nggak boleh. Wa ayyamsaha wajahahu wa yadayhi bi darbataini, harus mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Jadi harus 2 tepuk. Nah, wa ayyuzilan najasata awalan, nah harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau di badannya ada najis, hilangkan dulu baru tayamum. Nah, berikutnya wa ayyaqa'a ba'da dukhulil waqti, harus sudah masuk waktu. Jadi tayamum tidak boleh sebelum masuk waktu, berbeda dengan wudu. Kalau wudu sholat zuhurnya jam 1, wudunya jam 11 boleh. Tapi kalau tayamum, kalau memang mau sholat zuhur harus nunggu masuk zuhur dulu baru tayamum. Nah yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin ainiyin, 1 kali tayamum cuma boleh untuk 1 kali sholat fardu. Jadi kalau misal maghrib udah tayamum sampai isya belum batal, belum buang angin, buang air kecil, belum sentuh dengan wanita yang bukan mahram, nah pokoknya belum batal, begitu mau sholat isya wajib tayamum lagi. Kenapa? Karena tayamum hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu. Itulah penutup pembahasan tentang tayamum.